Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sinta Ardiana selaku penyampai materi akan mengangkat tema konsep negara. Oke, jadi apa itu konsep negara? Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada rakyat tapi tidak ada pemerintahnya, itu negara bukan? Jelas bukan. Ya namanya negara harus ada rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Ingat, munculnya negara karena adanya rakyat yang merasa memiliki nasib dan tujuan yang sama. Jadi, negara itu muncul karena ada sekumpulan orang yang berpikir kalau nasib mereka itu sama, sehingga mereka bertukar gagasan dan memiliki tujuan yang sama pula. Nah, suatu negara ini harus memiliki pemerintah yang berdaulat atau diyakini oleh masyarakatnya. Maksudnya gimana sih? Pemerintah tersebut harus dipercaya untuk membuat peraturan perundang-undangan, untuk membuat kekuasaan hukum, agar apa? Pemerintah itu semua peraturannya ditaati oleh masyarakat sehingga negara tersebut tidak kacau balau. Nah, negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Maksudnya gimana sih? Negara adalah alat atau agensi dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya, dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang negara menurut para ahli politik. Yang pertama, menurut Roger Halsall, negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur atau mengadilkan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Atau dalam bahasa Inggrisnya, the state is an agency or authority managing or controlling the sea atau common affair on behalf of and in the name of the community. Yang kedua, menurut Harold G. Lasky, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai kewenangan yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk memenuhi terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh asosiasi ditentukan oleh suatu kewenangan yang bersifat memaksa dan mengikat. Yang ketiga, menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Yang keempat, menurut Robert M. Machfer, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. Nah, jadi teman-teman, sebagai definisi umum dapat kita simpulkan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah atau governed oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan atau kontrol monopolistis terhadap kekuasaan yang sah. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat negara.
Nah, negara mempunyai sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimiliki. Yang pertama, sifat memaksa. Apa sih sifat memaksa? Maksudnya, agar peraturan perundang-undangannya ditaati dengan demikian terjadi sebuah penertiban. Yang kedua, sifat monopoli. Nah, untuk monopoli sendiri artinya negara memiliki sifat dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Yang ketiga, sifat mencakup semua. Maksudnya, negara semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua tanpa terkecuali. Oke, selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur negara. Unsur negara sebagai syarat berdirinya suatu negara rakyat, wilayah, pemerintah, dan pengakuan suatu negara apabila ingin diakui sebagai negara yang berdaulat secara internasional harus memenuhi 4 persyaratan unsur negara, yakni yang pertama, memiliki wilayah. Maksudnya, untuk mendirikan suatu negara dengan kedaulatan penuh diperlukan wilayah yang terdiri atas daratan, laut, udara sebagai satu kesatuan. Untuk wilayah sendiri yang jauh dari laut tidak memerlukan wilayah lautan. Di wilayah negara itulah rakyat akan menjalani kehidupannya sebagai warga negara dan pemerintah akan melaksanakan fungsinya. Yang kedua, memiliki rakyat. Diperlukan adanya kumpulan orang-orang yang tinggal di negara tersebut dan dipersatukan oleh suatu perasaan. Tanpa adanya orang sebagai rakyat pada suatu negara, maka pemerintahan tidak akan berjalan. Rakyat juga berfungsi sebagai sumber daya manusia untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang baik terdiri atas susunan penyelenggaraan negara seperti lembaga yudikatif, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lain sebagainya untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah yang berdaulat. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Untuk dapat disebut sebagai negara yang sah, membutuhkan pengakuan dari negara lain, baik secara de facto atau nyata maupun secara de jure. Sekelompok orang bisa saja mengakui suatu wilayah yang terdiri atas orang-orang dengan sistem pemerintahan, namun tidak akan disetujui dunia internasional jika didirikan di atas negara yang sudah ada. Oke, jadi dapat kita tarik kesimpulan atau benang merah dari konsep negara. Negara merupakan lembaga tertinggi dalam masyarakat atau bangsa yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan secara utuh. Sebuah negara harus memiliki unsur pokok yaitu wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat, baik keluar maupun ke dalam, kemudian mendapat pengakuan internasional. Di dalam sebuah negara juga terdapat sebuah pemerintahan atau government dan tata pemerintahan atau governance yang saling mempengaruhi satu sama lain. Bisa dikatakan, jika menciptakan tata pemerintah yang baik, maka pemerintah yang baik juga akan tercipta. Dan di dalamnya suatu negara juga terdapat sebuah bentuk-bentuk pemerintahan yang sangat mempengaruhi perkembangan negara itu sendiri. Dan bentuk-bentuk pemerintahan di dalam suatu negara sangat identik dengan kekuasaan. Nah, baiklah, sekian dari yang dapat saya presentasikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.